Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini akan kita awali kajian kitab Mukhtalul Ahadits, hadis nomor 464 ya, dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadawu ibadallah, fa inna Allah ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-harami. Tadawu, podo berobat sira kabeh. Hendaknya kalian berobat ibadallah, wahai pira-pira hamba Allah. Fa inna Allah ta'ala maka sak temene Gusti Allah ta'ala ikulam ya orang meletakkan, maksudnya tidak menghilangkan sapa Allah da'an ing penyakitnya, bisa menghilangkan, bisa mengurangi ya. Orang ngilangaken da'an ing penyakit illa kecuali wadha'a meletakkannya. Lam yadha, saya ulangi keliru ya. Fa inna Allah ta'ala maka sak temene Allah ta'ala ikulam ya orang meletakkan sapa Allah da'an ing penyakit illa kecuali wadha'a meletakkan sapa Allah lahu maring penyakit dawaan ing obat. Jadi Allah tidak menurunkan, tidak meletakkan penyakit kecuali pasti mengiringi dengan obat. Ghaira da'in sakliyane penyakit wahidin kang seji al-harami kang yaiku rupane pikun. Rawahu Imam Ahmad. Jadi semua penyakit pasti ada obatnya, kecuali satu, pikun ya. Jika ada obatnya ya tobat itu ya pokoknya pikun. Hanya kalau pikun itu beberapa sebabnya. Ada orang yang enggak legowoan itu kalau ada orang lain dapat nikmat dia enggak terima, enggak suka, itu enggak legowoan. Itu kadang juga menyebabkan cepat pikun. Maka salah satu obatnya adalah diadzani. Setiap maghrib diadzani telinga kanan, diqomati telinga kiri. Ya mungkin beberapa hari ya. Dia mengatakan mungkin 41 hari ya. Itu obatnya. Jadi pikun itu macam-macam. Ada yang karena gak legowoan, mungkin ada karena stroke ya harus disembuhkan ya. Memorinya kan sudah nggak normal lagi, maka stroke-nya harus disembuhkan. Ya mungkin baca la haula wala quwata illa billah. Ada pikun karena kebanyakan pekerjaan ya. Kebanyakan istri juga bisa pikun. Sebab banyak masalah yang dipikirkan. Itu biasanya pelupa ya. Maka obatnya harus ditenangkan hatinya ya, berzikir kepada Allah ya. Berzikir kepada Allah, insya Allah nanti akan membuat sehat kembali dan beban yang berat menjadi ringan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi pikun ada medis, ada non medis ya. Kalau non medis ya harus berzikir ya. Baca Fatihah, istighfar ya, sholawat itu ya. Hadis 464. Taro ningali sira al mukminina berbeda wong kang iman fi tarahumihim ing dalem saling menyayangi mukminin wa tawati lan saling mencintai mukminin wa ta'atufihin lan welas asih mukminin ya, saling belas kasihani mukminin. Engkau lihat orang mukmin saling menyayangi, saling mencintai, saling belas kasihan ya.
iku kamathalil jasati, bukan khobar ya. Kamathalil jasati kaya contone awak siji, idastaka nalika loro apa udwun siji anggota tata mongko tertarik lahu maring udwun apa saidu jasadis sekabehane atau sekarine awake. Apa saidu jasadihi sekarine jasade jasate mukmin bisa hari kelawan melek wal khummalan panas atau demam. Rawahul Bukhari. Jadi orang mukmin, perumpamaan orang mukmin dalam segi saling menyayangi, saling mencintai, saling belas kasihan seperti satu tubuh manusia. Jika satu anggota sakit, yang lain ikut merasakan sakitnya. Cantengan isok ngeluh. Iku baru cantengan, udunen ya. Ngerangsang misa awal loro panas ya. Sariawan rasanya gak enak kabeh sawak mangan gak enak. Ya itulah orang mukmin, mestinya kalau satu orang teman saudara sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Itulah yang benar sebagai orang-orang mukmin ya. 465 tazawwaju nikah sira kabeh. Wala tutalliqu lan ojo tolak sira kabeh. Inna talaqa maka sak temene tolak iku yahtazu goncang minhu saking tolak apa arsyu aras. Rawahu Ibnu Adi ya. Menikahlah, jangan mencerai istri karena tolak itu menggoncangkan aras ya. Arasnya siapa ya? Aras rumah tangga ya. Masih baik-baik kan suami istri itu, sayangnya luar biasa, apapun milik berdua. Tapi kalau sudah tolak, meja pun harus dibagi dua, dicuil gitu. Ya itulah menggoncangkan aras ya. Jadi di hadis lain diibaratkan orang cerai itu kalmusa, seperti alat cukur rambut ya. Alat cukur rambut kan rambut dicukur bersih ya. Yang asalnya banyak rambut dicukur bersih. Begitu pula orang cerai itu, yang asalnya kebaikan luar biasa antara suami istri, begitu tolak bersih kayak dicukur itu, kebaikan habis sama sekali ya. Cinta menjadi benci ya. Nah, itulah namanya cerai, maka jangan cerai. 466 tasakharu sahura sira kabeh fa inna maka satmi ku bisuhun dalam sahur apa barokatan barokah. Rawahu Syekhon al-Asyar. Sahurlah, makan sahur dengan makanan atau kurma atau minum ya, karena sahur itu barokahnya. Suhur itu perbuatannya, kalau sahur makanan yang kita makan di waktu sahur ya. Barokah mengapa? Insya Allah menjadi kekuatan, jadi siang tidak lapar. Khususnya kurma. Jadi kurma itu insya Allah banyak energi dan membuat kita kuat, karena kurma adalah mukjizat Rasul ya. Salah satu kebaikan dan mukjizat kurma. 467 tasaddaku sedekah sira kabeh. Pasayati mongko bakal teko alaikum ing atase sira kabeh apa zaman yamshi kang berjalan sapa rajul wong lanang bisa takoti iklan sedekah rajul kaya kulu mongko ngucap sapa alladhi wong yati kang teko sapa rajul lahu maring ladzi biaklan sedekah. Fayaqulu mengucap sapa alladzi wong yati kan teko sapa rajul lahu maring ladzi biaklan sedekah. Lau jita lamun teko sira biaklan sedekah bil amsi kelawan kemarin laqabil tu ayat dene nerimo ingsun da ing sedekah. Fa amal ana pentai saiki ing dalam saiki fala hajata mongko ora ana keperluan, ora butuh iku maujud li ketu insun biya dalam sedekah. Wala ya citu mongko ora nemoni sapa rajul man ing wong yak balukan rimo sapa man ing sedekah. Wa Syekhani an Haritsah ibn Mahbin.
sodakohlah. Sebab nanti suatu saat ya, ada zaman di akhir zaman ya, orang sodakoh itu ditolak ya. Ya. Jadi orang yang diberi itu mengatakan, andaikan kemarin akan saya terima, sekarang sudah tidak butuh lagi ya, mungkin sekarang sudah kenyataan ya. Banyak orang menolak sodakoh karena sudah kelewat, nggak butuh waktu. Karena apa? Sudah menjadi kaya ya, sudah menjadi kaya. Dulu orang diberi pakaian bekas, senangnya luar biasa di kampung itu. Sekarang orang kampung sudah pergi ke butik, ke toko-toko, beli online, bahkan kredit pakaian baru-baru bagus-bagus. Nah itulah namanya menolak sedekah. Nggak diterima, pakaian bekas diguyur dok ya. Sekarang lebih bagus dari orang kota, orang desa. Pakaiannya sudah luar biasa. Itulah zaman di mana rahmat Allah, rizki Allah melimpah di akhir zaman itu. Maka mumpung masih ada yang nerima sedekah, mumpung ada yang minta kasih, daripada nanti sudah nggak ada yang mau terima ya. 468 tud'imu, ini hadisnya panjang ya. Tud'imu, jadi sebelum ini ada seorang laki-laki tanya kepada Nabi, ayyul islami khairun ya, amaliyah Islam apa Nabi yang bagus ya, yang terbaik. Nabi menjawab, tud'imu maringono siro atau ama ing panganan, engkau beri makanan ya. Dum-dum nasi bungkus, syukur-syukur cateringan kotaan, syukur-syukur prasmanan, plus bontot muli, plus sangu, wah bagus nih. Jadi memberi makan itu termasuk amaliyah terbaik. Karena kunci ya orang tenang itu adalah wetenge wareg ya. Wis wetenge wareg insyaallah tenang. Pendemo itu kan cik lesu. Wis wareg insyaallah gak demo lagi. Jadi watakraulan mengucapkan sira assalamu ing salam ya. Engkau mengucapkan doa selamat, assalamualaikum, itu amal terbaik. Alaman ing atase wong arafta kang kenal sira, laman lan wong lam ta'rif kang ora kenal sira. Kau beri salam kepada siapapun, kenal maupun tidak kenal, asal sesama muslim. Kalau non muslim jangan mengucapkan salam ya. Karena salam hanya untuk orang mukmin yang mau didoakan selamat dari orang mukmin ya. Rawan yang hadis Sahih Bukhari Muslimun an Abdullah bin Amr. Nah, kepada non muslim ya mungkin penghormatan yang lain ya, gimana kabarnya, sudah cukup ya. Jadi yang pokok itu salah satunya amal baik adalah memberi makan. Maka sekarang banyak orang bikin warung gratis, bahkan ada yang warung serba 3.000 dan macam-macam ya. Mungkin di masjid-masjid juga sekarang ada kayak etalase atau almari dari kaca itu ya. Siapapun boleh ambil, siapapun boleh naruh ya. Jadi artinya siapapun boleh naruh nasi bungkus di situ, dan siapapun boleh ambil nasi bungkus di situ ya. Itu adalah ajaran hadis ini, memberi makan. Mengucapkan salam adalah kata-kata damai, doa selamat ya. Ini yang baik. Jadi orang Islam jangan ngomong yang kasar-kasar ya. Islam itu agama yang damai, silmun damai. Maka ucapkan rasa damai, ucapkan keselamatan kepada orang lain. 469 ya. Ta'arraf, kenala sira ilallahi maring Allah birrakhain, dalam waktu kepenak. Ya'rifka mongko bakal mengenal ing sira sapa Allah fisyiddatin, dalam waktu abot atau waktu kesulitan. Fisyiddatin, dalam waktu kesulitan ya. Kenallah Allah di waktu enak, waktu longgar, maka Allah akan mengenal Anda ketika Anda kesulitan ya. Kalau Anda ingatnya cuma kepepet waktu menderita toh ya, ya Allah senyum, kamu kok baru sekarang ya. Ingat aku, kenapa kemarin-kemarin ingatnya. Tapi ketika kita enak ya, situasi masih surplus ya, kok kenal Allah, ingat Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah ketika kepepet Allah nggak tega itu pasti akan dibantu. Wa'alam dan ngerti ya sira annama sak temene barang
akhta'aka kang keliru atau meleset apa ma ka ing sira lam yakun mongko ora ana apa ma iku liusibaka kok ngeneki apa ma ing sira. Apapun yang bukan mengenai Anda ya, melesetnya nggak akan mengenai Anda. Wa ma asabaka utai wa malan barang asabaka kana apa maka ing sira lam yakun mongko ora ana apa ma iku yukhti aka kok meleset apa maka ing sira. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah akan menimpa Anda nggak bakalan meleset. Walaupun Anda sudah menghindar ya, pasti akan kena kalau takdirnya itu adalah musibah mengenai Anda. Seperti orang sakit, kalau sudah takdir ya sakit. Walaupun sudah dibawa ke rumah sakit manapun tetap sakit. Memang takdirnya sakit harus nginep opname. Tapi kalau takdirnya waras, ya Allah memberi selamat ya. Walaupun tipe ya, takdir selamat ya tetap selamat ya. Walaupun di rumah kalau takdirnya kena musibah ya tetap. Ada orang patah tulang, kakinya tulangnya patah. Itu dari mana terjatuh? Dari bayang, habis tidur terjatuh dari dipan atau bayang. Kakinya patah, bukan kecelakaan besar. Rutuh kok ndur bayang. Ini orang mati kesel ya ini. Nah, itu apapun yang menimpa kita pasti akan mengenai, apapun yang tidak ditakdirkan mengenai kita pasti selamat. Jadi tergantung Allah Ta'ala. Wa annan nasran saat pertolongan iku ma'as sabri sartane sabar. Wa annal farajan saat meneh kebahagiaan iku ma'al karbi sartane susah. Wa anna ma'al usri lan saat meneh iku sartane kesulitan apa yusrun kemudahan. Jadi pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran ya. Muttafaqun alaihi. Kalau orang sabar pasti ditolong oleh Allah ya. Sabar ya. Orang dagang ada pembeli atau tidak, kalau sabar ditunggu gak ditutup, satu saat akan menjadi laris besar itu ya. Tapi ini gak sabar ya, karena pembeli tutup ya sudah kokutnya ya, sabar ya. Jadi kuncinya sabar ya. Ada penjual bakso itu memang dapat ujian besar ya. Pernah baksonya itu digodok itu gak mendidih, gak umum ya, berjam-jam ya. Akhirnya ada teman datang ya, didoakan ya, kasih garam, setelah itu digodok mendidih. Tapi setiap hari ia jualan pasti ngantuk, lelep dan tertidur, sehingga pembeli pun akan kembali. Itu dicukir, terus kemudian pindah ke kira-kira 4 kilo dari cukir itu. Dia nempatin kamar di mungkin ruang marbot atau kamar marbotnya masjid, sambil ngeramal masjid, mungkin juga kadang azan, terus jualan bakso, tetap melanjutkan seperti dulu jualan bakso sambil ngeramal masjid. Sejak itulah baksonya moncer ya, laris itu, sampai bisa membuat rumah. Itu kuncinya sabar. Jangan pindah usaha. Kalau memang takdir Allah, pasti usaha Anda akan berhasil. Contohnya ini, tetap jual bakso, hanya pindah tempat. Nomor 2, ngeramut masjidnya. Maka Allah memberi kelonggaran rezeki sebab mungkin ngeramut masjid. Hanya pindah tempat. Itulah namanya kesabaran, membawa keuntungan dan keberuntungan yang besar ya. Nomor 2, kebahagiaan pasti seringkali didahului oleh susah. Kayak tadi, ngantuk ya. Lama-lama Allah kasihan, baksonya menjadi laris ya. Itu berarti susah-susah dahulu, baru senang-senang kemudian ya. Tidak ada ceritanya orang enak itu langsung enak. Pasti belajar siang malam terus lulus ujian. Kalau sekolah kuliah ya, nek kopi pasti terus ya nggak bisa itu. Sarjana kopas kopi paste ya. Pedagang itu
ya harus susah-susah dulu ya. Cari dagangan walaupun jauh ditempuh, hujan-hujan ditempuh untuk mencari dagangan yang murah, yang bagus ya. Tapi endingnya insya Allah akan bahagia karena dagangannya laris ya, karena murah, bagus-bagus. Dan setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Tidak ada sulit terus, pasti akan ada kemudahan. Begitu pula tidak ada mudah terus, pasti diuji dengan kesulitan. Maka ingatlah, ketika susah maka optimislah, pasti akan datang kemudahan. Begitu mudah diberi Allah melimpah rezeki, ingat suatu saat pasti ada kesulitannya. Maka jangan sombong, ingatlah kepada Allah, salinglah berbagi, sodako. Insyaallah selamat. 470 tu'radu, cara-cara dipento akan dihaturkan apa al-amalu, bila-bila amal diaturkan kepada Allah, apa al-amalu bila-bila amal yaumal itsnaini, dalam dina Senin, wal khamis, dalam dina Khamis. Allah ingatasi Gusti Allah. Jadi amal kita diaturkan Allah Senin Kamis. Waktu radulan diaturkan apa amal al-anbiya ingatasi para nabi, wa alal aba ingatasi para bapak, wal umati lan para ibu, yaumal Jumat, yang dina Jumat ya. Amal-amal diaturkan kepada para nabi, ayah ibu hari Jumat. Ifrahuna maka pada bunga sapa nabi bapak ibu bikasa nanti kan pira-pira kebagusane anak cucu ya. Watas datulan dari tambah-tambah apa wujud pira-pira wajah ambiya aba umahat bayadun. Apa nih bayadun? Putih, maksudnya senang ya. Aisyraka lan mencorongi, bersinar. Fattaku mangka wedi sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wala tu'dzuan aja menyakiti sira kabeh mauta kum pira-pira wong mati sira kabeh. Rawahul Hakimu an Walidi Abdul Aziz, saking bapaknya Abdul Aziz. Jadi amal kita ya, diaturkan kepada Allah, laporan dilaporkan itu Senin Kamis. Karena itu disunahkan puasa Senin Kamis. Harapannya ketika itu, bagaimana hambaku? Puasa. Nanti Kamis, bagaimana hambaku? Puasa. Nah, amal diaturkan para nabi, ayah ibu hari Jumat. Maka biasanya orang berdoa pada hari Jumat ya, supaya orang tua kita merasa senang, ada kiriman. Nek wong mondok disambangi wong tuane, gawa jajan, gawa panganan, gawa minuman, senang sekali. Begitu orang tua kita kirimi hadiah doa, hadiah sodako ya, sodako dina Jumat. Maka banyak orang sodako hari Jumat. Ada yang Jumat berkah, tum-tum nasi bungkus ya. Ada yang macam-macam ya, tumpengan ya. Itu bagian daripada usaha anak untuk mendoakan orang tua, sodako untuk orang tua. Apa nyampe? Insya Allah nyampe. Ada cerita di kitab Irsyadul Ibad ya. Jadi ada seorang yang mimpi seolah kuburan itu terbuka semua. Di situ para ahli kubur itu rebutan tumpeng ya. Rebutan. Ada satu orang yang nyantai gak ikut rebutan. Terus ia mendatangi orang tua itu. Bapak ya, kok nggak ikut rebutan tumpeng itu? Saya sudah dapat jatah ya, kiriman COD dari anak saya ya. Anak saya jualan pakaian di pasar ya. Nah, itu doakan saya, untuk saya itu khususnya. Setelah itu terbangun dari tidurnya ya. Terus ia cari di pasar ya, nama yang ditunjuk orang tua itu anaknya di pasar jualan pakaian. Ia perhatikan anak itu sambil jual pakaian itu umi-umi, lisannya komat kamit tidak berhenti. Terus ditanya, sampean itu baca apa?
saya adalah kirim doa untuk orang tua. Saya kira mungkin mau qul huwallahu tahlilan. Oh betul, makanya ayahmu nyantai di sana. Sudah kamu kirim tiap hari ya. Terus minggu depannya apa? 2 minggu lagi mimpi lagi ya, biasa ziarah kubur, terus mimpi lagi ya. Seolah kuburan itu dibuka kembali, ahli kubur sama rebutan tumpeng, termasuk si orang tua tadi yang biasanya nyantai duduk sendirian, sekarang ikut berebut golek tumis, golek tahu ya. Bapak ya, kok ikut nimbrung rebutan ya. Iya ya. Terus siuman bangun tidur ya, cari anaknya kembali, datangi yang di pasar itu. Kok sudah nggak ada, tanya kepada tangga, pemuda yang biasa jual pakaian itu kemana? Sudah meninggal. Oh pantas ya, orang tuanya ikut rebutan karena sindongakno ya. Biasanya ada yang mendoakan, sekarang sudah meninggal yang mendoakan. Itulah kirim doa, baca Fatihah, jangan lupa baca Yasin, baca apa saja, pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur, itu insya Allah nyampai. Atau sodako, kita niati sodako untuk ahli kubur, orang tua, keluarga kita, insya Allah nyampai. Maka jangan pelit-pelit, walaupun kecil, selamatan bubur merah, bubur putih, nggak apa-apa, yang penting itu ada. Atau ziarah kubur, Rasulullah itu ziarah kubur. Kadang-kadang malam Sayyidat Aisyah kehilangan Rasulullah, ternyata di kuburan Baqi, mendoakan para sahabat. Ziarah kubur Nabi itu mendoakan ya. Hadis 471, ta'awadzu jalu perlindungan sira kabeh billahi kelawan Allah, mincah berlindunglah billahi kelawan Allah, mincah bala saking payai cobaan. Berlindunglah dengan Allah dari cobaan yang beratnya, payah cobaan yang beratnya. Jadi cobaan itu ada yang ringan, ada yang beratnya. Ya, kadang-kadang sudah nggak punya, Allah memberi cobaan loro kanker ganas, wis gak duwe duit, loro lemen ya, gak sing nyambangi, enggak terkenal. Ini cobaan berat, maka kita berlindung ya. Berdoa kepada Allah agar dilindungi dari cobaan yang berat. Wadar kisyako lan nemoni ciloko, jangan sampai menemui celaka. Wasu'il qadai dan elai takdir, elai qadha, keputusan Allah. Sebelum lahir keputusan Allah namanya qadha. Wasyamatatil ada lan surak-surai pira-pira musuh. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah ya. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari cobaan yang berat ya, dan menemui celaka, dan berlindung kepada Allah dari jeleknya qadha. Nah, sudah terlanjur di qadha ya, minimal kita berdoa supaya qadarnya menjadi baik. Dan berdoa jangan sampai musuh bersorak tanda kemenangan ya. Disyukurno wong ya. Berdoa kepada Allah sampai disyukurno musuh-musuh kita ya. Sebab kalau banyak musuh ya, kalau kita celaka, musuh akan bersorak-sorak ya. Maka jangan sampai itu terjadi, kita berdoa kepada Allah. Ringkesnya selamat ya. Ya Allahumma sallimna wal muslimin, ya Allah selamatkan kami dan umat Islam. Wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin, dan lindungi kami ya, dan mereka umat Islam syarra masaibidnya ya, jeleknya musibah dunia, waddin, dan musibah agama. Hadis 472 ya. Ta'allamu, belajar sira kabeh ilma ing ilmu. Wa ta'allamu lan belajar sira kabeh lil ilmi krana ilmu, as-sakinata ing ketenangane awak, wal waqalan tenangi ati.
ati, antenge ati ya. Wa tawadhu lan rendah diri sira kabeh liman maring wong tata'allamuna kang belajar sira kabeh min saking man. Rawahu Abu Nuaimin an Umar. Belajarlah ilmu yang bagus, ilmu dari Allah, semua ilmu dari Allah, ilmu yang bagus. Belajarlah ilmu dan belajarlah agar menjadi tenang dengan ilmu tersebut. Lah kalau Anda belajar nyantet, mesti gak tenang hatinya. Maka belajarlah ilmu yang membuat hati kita tenang. Berarti belajar ilmu dan belajar mengamalkan ilmu untuk kebaikan ya. Ilmu jangan digunakan untuk kejelekan ya. Pinter ya. Ilmu tapi kayak bojo uang itu namanya bukan untuk kebaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.